Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU diklaim masih punya peluang finish 4 besar. Ex-striker Manchester United Dimitar Berbatov mengklaim skuad The Red Devils masih memiliki peluang untuk finish di peringkat 4 besar Premier League musim ini. Pada akhir pekan lalu, Manchester United dikalahkan oleh Everton dengan skor 1-0. Kekalahan itu membuat MU tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League dan saat ini berjarak 6 poin dari Tottenham Hotspur yang masih nyaman di peringkat ke-4. Meski secara hitung-hitungan matematis United masih memiliki kemungkinan untuk lolos ke Liga Champions musim depan, namun tak sedikit pihak yang meragukannya. Terlebih belakangan ini Spurs menunjukkan penampilan yang mengesankan. Meski demikian, Dimitar Berbatov mengaku masih yakin dengan peluang Man United untuk finish di posisi 4 besar musim ini. Meski mengakui Spurs tengah dalam performa bagus, namun Berbatov menyebut apapun bisa terjadi di akhir musim Liga Primer. Well, ini musim yang sangat sulit bagi MU, ujar Berbatov kepada MU TV. Kekalahan saat menghadapi Everton sama sekali tak membantu. Namun tentunya peluang masih ada meski Spurs tetap berada di posisi terkuat untuk finish di 4 besar. Hingga akhir musim seperti yang telah kita saksikan di masa lalu, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya masih berharap United akan bersatu dan lolos ke 4 besar. Saya ingin menonton United di Liga Champions di mana mereka seharusnya berada dan saya masih merasa mereka memiliki peluang untuk melakukan itu, pungkasnya. United capai kesepakatan verbal dengan Ten Hag. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akhirnya mencapai kesepakatan verbal dengan pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, untuk menjadi manajer mereka yang baru. Seperti diberitakan sebelumnya, Ten Hag diklaim sudah tinggal selangkah lagi bakal diresmikan sebagai manajer Manchester United yang baru menggantikan Rangnick. Ten Hag mengalahkan sejumlah kandidat lain termasuk pelatih PSG Mauricio Pochettino. Ten Hag bakal bekerja di Manchester United tepat setelah musim 2021-2022 ini berakhir. Rabu 13 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, jurnalis The Athletic David Ornstein mengkabarkan bahwa Manchester United akhirnya mencapai kesepakatan verbal awal dengan Ten Hag. Alhasil, kepastian merapatnya Ten Hag ke Old Trafford kini tinggal menunggu hasil negosiasi Manchester United dengan Ajax perihal biaya kompensasi kepindahan pria 52 tahun tersebut. Tak hanya itu, Ornstein juga mengklaim bahwa Manchester United akan mengontrak Ten Hag selama 4 tahun. Ten Hag akan menggantikan Rangnick yang selanjutnya berperan sebagai penasihat klub. Jika kedua klub sudah mencapai kesepakatan, maka Manchester United masih harus merampungkan detail kontrak dan dokumentasi kepindahan. Manchester United diklaim akan mengumumkan penunjukan Ten Hag setelah laga final KNVB Beker antara Ajax versus PSV akhir pekan mendatang. Manchester United diyakini ingin menghormati Ajax dan Ten Hag karena masih akan menjalani partai final dan memburu gelar juara Eredivisie. Selain Ten Hag, Manchester United kabarnya juga akan merampungkan proses penunjukan asisten yang mendampingi Ten Hag nantinya. Bruno Fernandes jadi rekrutan terbaik United. Departemen perekrutan Manchester United selalu menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Dan sang mantan pemain Rio Ferdinand mempertegas pertanyaan tersebut dengan opininya. Grafik prestasi Manchester United terus menurun sejak Sir Alex Ferguson memutuskan pensiun di tahun 2012 lalu. Tak heran sebab andil Ferguson buat Manchester United tidak hanya terbatas di lapangan saja. Pasca Ferguson hengkang, klub berjuluk The Red Devils itu telah membelanjakan banyak uang untuk mendatangkan pemain yang dianggap terbaik saat ini. Namun sayangnya mereka tidak bisa memberikan prestasi sesuai harapan. Dalam hal ini Manchester United hampir selalu gagal. Mereka menghamburkan uang hampir 300 juta pounds untuk merekrut Harry Maguire, Paul Pogba,
Fred hingga Jadon Sancho. Sialnya, performa mereka berada di bawah standar. Anda harus mendapatkan pemain yang Anda rekrut dengan benar. Dan jika Anda melihat pemain yang masuk ke klub ini dalam 8 atau 10 tahun terakhir, kata Rio Ferdinand dalam kanal YouTube 5with5. Bruno Fernandes bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Ferdinand dan menjadi satu-satunya. Ketika disinggung soal itu, ia menjawab, "Saya 100% sepakat dengan itu. Saya tidak tahu ada lainnya yang datang dan membuat Anda berkata, oh dia ternyata sudah jauh lebih baik. Kami akan mendapatkan uang lebih banyak dari dia sekarang." Manchester United menghabiskan uang sebesar 67,7 juta pounds untuk mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting pada tahun 2018 lalu. Dan dalam 1,5 musim perdananya, ia membuat 40 gol dari 80 penampilan. Fabrizio Romano ungkap keinginan Ten Hag di MU. Menurut Fabrizio Romano, pelatih Ajax Erik ten Hag menginginkan cukup kekuatan untuk membuat keputusan setelah dia mengambil alih posisi sebagai manajer MU. Erik ten Hag dan Mauricio Pochettino adalah dua kandidat favorit untuk menjadi manajer baru Setan Merah mulai musim panas ini. Namun belakangan dikabarkan bahwa petinggi United lebih memilih untuk mempekerjakan Ten Hag. Saat ini MU sudah siap membayar biaya kompensasi pada Ajax untuk merekrut Ten Hag, namun nampaknya pelatih 52 tahun asal Belanda itu masih belum menyetujui beberapa syarat kontrak dengan United. Menurut Fabrizio Romano, Ten Hag menginginkan cukup kekuatan dalam mengambil keputusan dalam proyek-proyek United, dan hal itulah yang sampai saat ini masih menjadi penghalang terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak. United sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa pemain mahal dalam beberapa tahun terakhir. Namun terbukti bahwa tak semua pemain bisa membawa kesuksesan pada tim. Dan jika Ten Hag mengambil alih, maka dia akan memulai proses lambat membangun ulang tim. Ten Hag kemungkinan besar akan memprioritaskan untuk merekrut pemain-pemain muda dengan pengalaman berharga, bukannya membeli pemain besar berpengalaman dengan harga mahal. Namun Ten Hag mungkin juga akan menolak pemain mahal mengingat bahwa dia juga pernah bekerja bersama pemain berpengalaman di Ajax. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.